Pemirsa, inilah kisah menarik dari perjalanan karir wanita asal Pasuruan, Jawa Timur, Inul Daratista. Berkat goyangan pinggulnya, penyanyi dangdut ini menjadi pembicaraan publik. Tidak hanya di kalangan penggemar dangdut saja, tapi juga sampai tingkat pejabat tinggi hingga organisasi-organisasi perempuan dan para tokoh agama. Banyak tanggapan pro dan kontra tentang goyang pinggul Inul yang dijuluki goyang ngebor itu. Ada yang menilai goyangan Inul sebagai suatu porno aksi. Halo pemirsa, kembali saya Fani Rahmasari menjumpai Anda di akhir pekan ini dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda seputar dunia selebriti di tanah air. Sejumlah informasi telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita simak bersama di sore hari yang menyenangkan ini. Berikut kilasannya. Pemirsa, goyangan dangdut ngebor Inul Daratista yang tadinya hanya menimbulkan kecaman, kini mulai berubah menjadi pencekalan dan menggolongkannya sebagai porno aksi. Dampaknya, goyangan Inul dapat dikategorikan melanggar hukum. Kabar pernikahan penyanyi dangdut Fadia Arafik dengan Ashraf yang sempat digulirkan Arafik dan dibantah Fadia, akhirnya terbuka juga. Kepada Cek dan Dicek, Ashraf mengakui kalau ia sudah menikahi Fadia menjadi istri keduanya. Belakangan ini, penyanyi Nini Carlina mengurangi aktivitas nyanyi dan hobi ngobrolnya. Pasalnya oleh dokter spesialis THT, Nini divonis menderita penyakit tenggorokan faringitis kronis yang bisa berakibat menghilangnya suara Nini. Artis Ibra Azari Kamis malam kemarin ditangkap anggota Polda Metro Jaya karena membawa narkoba jenis ekstasi, syabu-syabu dan kokain. Ini merupakan yang kedua kalinya Ibra tertangkap polisi dengan kasus yang sama. Pemirsa, kontroversi mengenai goyangan dangdut Inul Daratista ternyata tidak hanya mengundang kecaman dari ulama di Jawa Timur saja. Ketua Pucuk Pimpinan Muslimah Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawangsa dan Wali Kota Yogyakarta Syukri Fadoli juga memberikan reaksi keras terhadap atraksi Inul itu. Menurut Khofifah, goyangan Inul itu sudah termasuk porno aksi. Sementara Wali Kota Yogyakarta mencekal Inul untuk tampil di daerahnya. Meskipun reaksi keras terus berdatangan, namun Inul tetap konsisten dengan goyangannya, bahkan namanya semakin berkibar. Pemirsa, inilah kisah menarik dari perjalanan karir wanita asal Pasuruan, Jawa Timur, Inul Daratista. Berkat goyangan pinggulnya, penyanyi dangdut ini menjadi pembicaraan publik. Tidak hanya di kalangan penggemar dangdut saja, tapi juga sampai tingkat pejabat tinggi hingga organisasi-organisasi perempuan dan para tokoh agama. Banyak tanggapan pro dan kontra tentang goyang pinggul Inul yang dijuluki goyang ngebor itu. Ada yang menilai goyangan Inul sebagai suatu porno aksi yang tidak layak menjadi sebuah tontonan hiburan. Karenanya Inul harus dicekal alias dilarang manggung. Hal ini telah dilakukan oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta Syukri Fadoli yang melarang Inul untuk tampil di kota Yogyakarta. Selain itu masih banyak pihak-pihak lain yang menginginkan Inul untuk dicekal. Bukan hanya dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan goyangan Inul saja, tapi kesenangan terhadap Inul juga muncul dari sesama penyanyi dangdut, apakah berkaitan dengan persaingan atau karena Inul dianggap menjatuhkan pamor musik dangdut. Sempat terdengar isu yang mengatakan kalau salah seorang penyanyi dangdut papan atas uring-uringan saat tampil satu panggung dengan Inul pada hari Minggu 16 Februari lalu di Ancol, Jakarta. Pasalnya penyanyi dangdut itu merasa tersinggung ketika dirinya hanya dijadikan artis pendukung dari penampilan Inul Daratista. Meski banyak kecaman yang ditujukan kepadanya, wanita yang memulai karirnya sebagai penyanyi hajatan di kampungnya itu tidak goyah. Bahkan reputasinya di dunia goyang dangdut makin meroket saja. Dimanapun kini Inul berada, wartawan selalu memburunya. Karenanya tidak heran wajah dan berita Inul menasional dengan menjadi berita headline surat kabar selama berminggu-minggu. Bukan hanya media hiburan tapi juga media berita politik. Tentang hal itu, bagaimana Inul menghadapi aksi masyarakat terhadap goyangan gebornya itu, wanita yang terlihat tetap sederhana ini menanggapi semua itu dengan santai. Saya sih cuma senyum aja, ngapain juga orang-orang mikirin goyangan Inul. Gak tertekan, justru aku berterima kasih sekali kepada pers yang telah memberi kesempatan aku untuk begitu banyak problem yang perlu Inul hadapi, karena selama ini Inul tenang-tenang saja gitu. Dalam hal ini, adakah usaha Inul untuk mengubah goyangannya saat tampil agar terhindar dari cekal? Goyangan Inul tetap begitu. Itu adalah ciri khas aku. Dan kalau misalkan banyak yang tahu Inul tampilnya dari dulu begitu, pasti nggak akan komen deh. Cuman mereka aja yang nggak tahu bahwa penampilan Inul itu dari dulu begitu. Begitulah Inul. Meski banyak orang mengecam dirinya, ia akan tetap mempertahankan goyangan khasnya itu.
Hal ini tentu saja membuat Juniwati M. Sofyan, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Anti Pornografi dan Porno Aksi menjadi geram. Juniwati dan organisasinya sempat melancarkan kecaman tajam terhadap Inul. Saya menghimbau kepada saudara Inul untuk lebih ikut serta dalam membangun masyarakat dan bangsa ini, ya. Pertontonkanlah seni yang baik, seni yang tidak menjual sensualitas, erotisme tubuh. Walaupun ada orang yang suka, siapapun yang suka, kalau nggak benar adalah yang nggak benar. Sebenarnya dapatkah goyangan Inul itu dikatakan sebagai pornografi atau porno aksi yang bisa berdampak hukum? Berikut keterangan pengacara wanita Nur Syahbani dan pengacara kondang Henry Yosodiningrat. Sekarang ini segala macam dianggap pornografi itu susah juga ya. Dan sebetulnya kalau itu dianggap pornografi, nah sebelumnya juga banyak penyanyi yang bukan hanya goyang tapi juga membuka tubuhnya itu dalam arti pakaian yang lebih minim dari yang dipakai Inul, itu juga lebih banyak. Kalau Inul mungkin karena ketat ya, terus sedikit terbuka di bagian perut kalau saya lihat fotonya. Jauh dari pornografi, dan saya tidak setuju dengan itu. Tinggal sekarang dari sudut mana sih kita melihat ini ya. Sekarang kalau katanya ada orang di satu daerah melakukan satu pemerkosaan atau perbuatan cabul, katanya diilhami karena nonton Inul. Satu orang penduduk kita ini ada 200 juta lebih. Kalau saja kita berasumsi seperempatnya yang menonton, berarti sekitar 50 juta orang yang menonton, yang melihat gerakan-gerakan Inul. Kalau hanya satu dari 50 juta itu tidak representatif dari bangsa Indonesia gitu ya. Jadi jangan terlalu untuk menghukum seseorang, jangan terlalu gegabah gitu. Jika memang tidak dapat dikatakan sebagai suatu aksi pornografi atau porno aksi, lalu bagaimana pencekalan yang telah dilakukan terhadap Inul? Seperti yang saat ini dilakukan oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta? Saya anggap satu perbuatan yang gegabah dan membunuh kreativitas seseorang gitu. Dan Inul bisa menggugat pemerintah DIY itu, pencekalan terhadap dia di DIY kalau itu dilakukan oleh pemerintah gitu. Ya, meskipun saya tidak setuju ya dengan cara-cara eksploitasi tubuh gitu yang bertentangan dengan hak-hak asasi perempuan, tapi saya juga tidak setuju cara-cara yang melanggar hukum gitu. Kalau soal pencekalan Inul manggung di sana di sini itu kan sebetulnya melanggar hak ekonominya Inul secara mendasar, hak sosial ekonominya Inul. Nah, oleh karena itu pencekalannya itu harus ada dasar hukum yang jelas, nggak boleh hanya sekedar main kekuasaan seperti itu gitu loh. Pemirsa, goyangan Inul memang sensasional dan menarik perhatian untuk dikomentari. Sejumlah selebriti pria dan wanita pun angkat bicara tentang goyangan Inul. Apa yang mereka bayangkan saat menyaksikan goyangan Inul? Bagus-bagus aja sih gitu loh. Kita kan di dunia entertain ini memang mesti punya satu titik kekuatan gitu loh. Tapi memang kalau mau dilihat dari sisi porno atau apalah gitu ya, saya rasa ini terpulang dari masing-masing dari per individu, dari masing-masing orang itu sendiri, bahwa sebenarnya dia mau mikirnya dan mau membawanya ini ke mana gitu loh. Akan bisa jadi porno kalau dia mikirnya enggak. Akan bisa itu menjadi sesuatu yang indah atau menjadi sesuatu karya seni yang bisa kita hargai gitu loh. Dalam bentuk itu sebuah pertunjukan yang memang dia itu beda dari yang lain, oke, fine gitu loh. Saya sih ngelihat itu tidak punya konotasi negatif sama sekali, malah ada sedikit rasa kagum gitu loh. Jagoan gitu, kok bisa gitu. Ya tetap itu kan namanya koordinasi gerak badan, lalu dia bisa konstan melakukan gerakan terus. Itu kan butuh stamina. Pertama butuh stamina, lalu juga ketepatan gerak gitu loh, sehingga ya kelihatannya ya enak dilihat gitu kan. Kalau misalnya dia kaku atau ngaco, ya nggak akan seperti sekarang gitu. Tapi dia mampu melakukan gerakan itu dengan sangat baik, menurut saya sangat optimal. Jadi ya bagus lah gitu. Itu satu keahlian yang perlu kita apresiasi.
Pemirsa, hubungan artis Ashraf dengan Fadia Arafik yang beberapa waktu lalu sempat dibantah oleh keduanya ketika mereka sedang berkonflik dengan Arafik, ayah dari Fadia, akhirnya terkuak juga. Kepada Cek dan Dicek, Ashraf mengakui kalau ia sebenarnya sudah menikahi Fadia Arafik. Pemirsa, inilah perkembangan terbaru mengenai status hubungan penyanyi dangdut Fadia Arafik dengan Ashraf.